Waalaikumsalam Pak Guntur. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Guntur. Baiklah Ibu rencana kan akan ke coaching ya? Iya Pak. Dengan Pak Abdal. Sebelum Ibu mulai coaching, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu. Iya Pak. Nah, yang pertama yang akan kita diskusikan adalah nanti tentang lebih penilaiannya. Apakah alur yang Ibu lakukan nanti tentang coaching itu udah sesuai dengan alur cerita apa belum? Nah, nanti kemudian juga saya akan melihat nanti bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot yang akan diajukan dan juga bagaimana nanti coaching merespon jawaban dari Ibu. Jadi nanti akan saya nilai apakah Ibu mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot dan coaching Ibu bisa merespon dengan baik. Nah, selain itu juga nanti jangan lupa ya Ibu kembangkan tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu Mitra, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi kehadiran penuh Pak, harus mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, ada 3 ya, kehadiran penuh, present, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang Berbobot. Oke, nah dari kompetensi itu mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Di sini mungkin saya akan mengembangkan menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Menjadi Pak. pendengar aktif dan juga pertanyaan Berbobot Pak. berbobot. Nah yang terakhir Ibu, indikator mana yang Ibu inginkan tercapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Pak Abdal menemukan solusi dari permasalahannya dengan langkah-langkah sesuai dengan paradigma berpikir coaching. Oke, baiklah Ibu, mungkin itu dulu yang akan saya tanyakan pada kelas seperti ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan di coaching dengan Pak Abdal bisa membantu Pak Abdal untuk mencarikan solusi dari permasalahannya. Ya, Ibu, Pak. terima kasih. Silakan Ibu Sama-sama. nanti bercoaching dengan Pak Abdal. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Abdal. Terima kasih Bu Mitra. Mohon maaf sebelumnya Bu Mitra mengganggu. Apakah Bu Mitra ada waktu sebentar? Ada Pak Abdal. Ada apa ya Pak Abdal? Begini Bu Mitra, saya ingin menyampaikan permasalahan siswa saya di dalam kelas. Yang mudah-mudahan Bu Mitra bisa mencarikan solusinya nanti. Kenapa siswanya Pak Abdal? Saya merasa dalam beberapa waktu belakang ini adanya kurang motivasi siswa saya belajar di dalam kelas. Maksudnya kurang motivasi di sini, lumayan banyak siswa saya yang tidak masuk kelas, Bu Mitra. Saya merasakan apa yang Pak Abdal rasakan. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini, tujuan apa yang Pak Abdal harapkan? Tujuannya adalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini agar proses belajar mengajar bisa lebih maksimal di dalam kelas saya, Bu Mitra. Baiklah Pak Abdal, tujuan yang Bapak harapkan itu sangat baik ya, agar siswa memiliki motivasi dalam belajar. Iya. Pak Abdal, kalau boleh saya tahu, pembelajaran seperti apa yang Pak Abdal harapkan? Karena mungkin kita tahu zaman sekarang ya, banyak siswa kita yang tidak termotivasi di dalam belajar. Iya, Bu Mitra. Kalau dari saya ingin anak-anak ini punya motivasi untuk mengikuti PBM, sehingga tujuan akhirnya nilai anak-anak ini bisa lebih baik semuanya. Untuk sekarang ini siswa-siswa yang tidak masuk ini rata-rata memang nilainya bermasalah, Bu Mitra. Begitu ya Pak Abdal. Jadi dari tujuan yang Bapak harapkan,
Seandainya kalau kita skalakan, Ya. kira-kira pembelajaran Pak Afdal sekarang berada di skala berapa Pak Afdal? Kalau menurut saya untuk saat ini kalau skala pembelajarannya mungkin baru 5 Bu Mitra. Masih jauh dari harapan saya sebagai guru. Iya. Iya, pokoknya skalanya baru sampai level 5 dan banyak siswa ini yang nilainya tidak tuntas. Oke, seperti itu Mitra. Iya ya Pak Afdal, mungkin banyak siswa kita yang ada juga yang tidak sampai ke sekolah ya Pak Betul, Afdal karena betul, kurang ya. motivasi ya. Ah. Dan ada juga anak-anak kita yang nongkrong-nongkrong dekat warung dekat sekolah ya Pak Afdal ya. Iya, betul sekali. Oleh karena itu mungkin harapan saya untuk saat ini kalau kita rentangkan harapan yang dari saya pribadi mungkin sampai angka 7 lah Bu Mitra. Mungkin kita tidak bisa terlalu muluk-muluk bagaimana keadaan anak ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan rentangnya bisa sampai rentang 7. Kalau sebelumnya rentang 5, sekarang rentangnya rentang 7. Berarti kita mengharapkan perubahan ya step by step ya Pak Afdal ya, perlahan-lahan ya. Jadi kira-kira dari harapan Pak Afdal untuk mencapai angka 7 itu kira-kira apa yang akan Pak Afdal lakukan? Iya, karena untuk saat ini adalah zaman teknologi, mungkin saya masih kurang maksimal juga dalam pembuatan media ajar. Jadi saya berencana memanfaatkan teknologi ini dalam pembuatan media ajar. Harapannya mudah-mudahan anak-anak ini punya motivasi lah untuk masuk ke dalam kelas. Nah itu bagus Pak Afdal. Jadi rencananya seperti apa Pak Afdal? Rencananya bahan ajar ini akan saya buat dalam basis digital Bu Mitra. Jadi kalau sebelumnya hanya berbasis manual, hanya buku, kemudian hanya presentasi, untuk saat ini saya berencana untuk memulai bahan ajar yang berbasis digital. Oh, betul sekali Pak Afdal. Berarti kita menyiapkan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka ya Pak Afdal. Dan betul. mereka lebih fokus untuk belajar. Iya. Kemudian selain itu mungkin saya juga akan coba mengelola kelas dengan baik. Mungkin saya akan coba maksimalkan. Sebelumnya pengelolaan kelas juga sudah baik, cuman mungkin lebih dimaksimalkan lagi bagaimana cara mengelola kelasnya. Jadi dua, yang pertama bahan ajarnya sudah berbasis digital. Kemudian yang kedua saya arahkan juga untuk bagaimana mengelola kelas dengan baik, misalnya mengatur tempat duduk siswa atau mencari teman yang bisa jadi tutor sebaya bagi teman yang lain. Mungkin gambaran seperti itu Bu Mitra. Nah, bagus Pak. Dan kira-kira apa yang akan Pak Afdal lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini mungkin saya mencoba menyiapkan dulu bahan ajar yang akan saya digitalisasikan. Jadi bahan ajar yang akan saya sampaikan ya mungkin itu dulu yang saya siapkan bahan ajarnya. Kemudian saya coba untuk mendigitalisasikannya dan membuatnya semenarik mungkin. Nah, seperti itu. Betul Pak Afdal, sangat kreatif ya. Nah, seperti apa nanti Pak Afdal melihat kalau rencana Bapak ini akan berhasil? Saya berharap mudah-mudahan siswa ini memiliki motivasi untuk mengikuti PBM itu Bu Mitra. Jadi kalau seandainya siswa kita sudah memiliki motivasi untuk mengikuti proses belajar mengajar, tujuan akhirnya nanti anak-anak ini dari segi nilai tidak ada masalah Bu Mitra. Jadi harapan saya bukan hanya dalam mata pelajaran saya, tapi juga kalau bisa dalam mata pelajaran yang lain. Mungkin seperti itu. Betul sekali ya Pak Afdal. Jadi apa komitmen Bapak Afdal untuk rencana Bapak Afdal ini?
Yang pertama meningkatkan keterampilan pribadi ini terutama di bidang IT untuk mendigitalisasikan bahan ajar dan juga bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik. Mungkin itu, Bu. Ada lagi Pak Afdal? Ya, yang paling penting saya juga coba mengkomunikasikan ketidakhadiran siswa ini dengan orang tua siswa. Jadi kalau seandainya pembinaannya ada dari sekolah, saya harapkan pembinaan juga ada dari orang tua di rumah. Betul sekali ya Pak Afdal ya. Jadi kira-kira apa yang Pak Afdal dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Untuk hasil dari pembicaraan kita, saya mendapatkan solusi yang baik tentang bagaimana memotivasi siswa untuk mengikuti PBM, kemudian memanfaatkan bahan ajar berbasis digital. Assalamualaikum Bu Mitra. Waalaikumsalam Pak Guntur. Oke Bu Mitra, tadi saya sudah melihat Bu Mitra melakukan coaching dengan Pak Afdal ya. Ya Pak. Nah, di sini kita akan mencoba, sebelum kita mengakhiri kegiatan coaching ini, saya akan menanyakan hal-hal yang terjadi tadi selama proses coaching antara Ibu dengan Pak Afdal. Ya Pak. Nah, dari proses coaching tadi itu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi terkait dengan ketercapaian indikator yang Ibu inginkan? Oh, dari permasalahan Bapak Afdal saya sudah melaksanakan dengan 5 alur fitrah tadi Pak. Ya. Mulai dari menanyakan tujuan kenapa Pak Afdal mengajak saya berdiskusi. Oke. Yang kedua, mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi oleh Pak Afdal dalam pembelajaran. Iya betul Bu. Yang ketiga, rencana aksi apa yang akan dilakukan Pak Afdal untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan yang keempat itu tanggung jawab. Betul. Jadi apa yang Ibu lakukan dengan Pak Dodi, berarti Pak Afdal sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya Pak, melalui pertanyaan berbobot tadi. Jadi Pak. memang saya lihat Ibu memang sudah betul-betul ya melakukan coaching dengan proses tirta. Jadi Ibu telah membantu Pak Afdal dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada. Oke Bu, mungkin itulah rangkaian kita dan dalam kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa membantu teman-teman yang lain untuk dalam proses coaching selanjutnya. Jadi bukan hanya dengan Pak Abdul saja, tapi dengan guru yang lain juga hendaknya bisa membantu teman-teman yang lain. Oke Bu, selamat Ibu telah memberikan hal yang bagus bagi Pak Abdul. Oke, terima kasih Ibu. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Guntur. Salam Mitra, masuk Mitra. Ya Pak, makasih Pak Guntur. Pak Guntur, saya mengganggu waktu Pak Guntur sebentar. Saya lagi lihat Ibu gitu ya. Sedang santai ya Pak Guntur ya. Iya. Saya bantu Bu. Ini Pak, saya mau berdiskusi dengan Pak Guntur. Masalah apa Bu? Oh, masalah siswa saya Pak. Apa itu Bu masalahnya ya? Jadi sebenarnya masalahnya berawal dari 2 tahun kemarin ya Pak Guntur ya. Pandemi ya. Nah ya, kita kan belajar pakai, anak-anak belajar pakai HP ya Pak. Iya. Jadi dampaknya kayaknya saya rasakan sampai sekarang Pak Guntur. Oh, Iya Pak Guntur. apa dampak yang dirasakan? Jadi kemarin ya Pak Guntur, ketika saya menerangkan pelajaran di kelas, ternyata ada salah satu siswa saya Pak Guntur. Dia sibuk main HP Pak Guntur. Pas waktu belajar. Iya Pak, dia tidak memperhatikan saya menerangkan Pak. Malah ketika saya ikuti dia ke mejanya Pak, saya sudah berdiri di depannya, dia tidak sadar Pak. Malah di kode-kode juga sama temannya, dia tidak sadar, dia asik dengan HP-nya Pak. Ternyata dia main game ketika saya menerangkan pelajaran Pak. Memang apa yang gue rasakan itu mungkin kita aja ya, mungkin semua juga merasakan. Iya, capek dari HP itu
bawa karena tidak. Jadi kenapa tidak bermitra dengan supaya Jadi saya ingin mungkin dari diskusi kita hari ini Pak, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Pak. Jadi dari anak-anak nanti fokus untuk belajar ya, tidak lagi bermain. Nah, kalau saya boleh tahu mitra, pembayaran seperti apa sih yang Bu Mitra harapkan? Karena kan zaman sekarang kita kan tidak terlepas dari yang namanya HP. Nah, saya kira apa yang Bu Mitra harapkan dalam pembayaran Mitra akan dilakukan? Ya benar sekali Pak Guntur ya, mungkin dengan zaman sekarang anak-anak kita tidak bisa lepas dari HP ya Pak ya. Jadi mungkin saya ingin mereka tetap fokus dalam belajar Pak, dan mereka tidak main game lagi ketika saya menerangkan Pak. Nah, kira-kira kalau tandanya nanti saya kasih oleh ke 1 sampai 10 pembayaran Mitra yang sekarang ini, di mana anak itu banyak berhati, kira itu sudah berapa? Kalau saya lihat Pak, rasanya masih di level 5 Pak. Karena banyak anak kita yang bawa HP ke sekolah Pak. Sekali ya. Iya Pak. Jadi kan kita kan punya aturan ya, tidak boleh HP. Iya Pak, walaupun sudah aturan Pak. Nah, Mitra maunya sebenarnya level berapa tuh untuk meningkatkan pembayaran Mitra? Oh, mungkin saya tidak muluk-muluk dulu ya Pak Guntur. Level itu saja cukup Pak. Ya. Oke, jadi untuk mencapai level 7 itu, kira apa yang kami berencanakan untuk mencapai level 7? Mungkin sesuai dengan perkembangan sekarang zaman teknologi ya Pak, kita tidak bisa memisahkan anak dari HP ya Pak ya. Jadi mungkin nanti saya akan menjadikan HP itu sebagai media pembelajaran bagi anak Pak. Bagus sekali itu Bu ya, jadi kita bisa mempakai teknologi ya. Iya, Pak. Kira apa tuh rencana Ibu nanti dalam memanfaatkan HP untuk teknologi? Ibu kan mengajar apa? Matematika ya. Nah, kira apa tuh yang kalian berencanakan dengan HP itu untuk dalam kasus ini? Jadi mungkin kebetulan saya juga menggunakan kalkulator Casio Pak. Casio Pak. Jadi itu kan salah satu teknologi digital juga sekarang Pak ya. Jadi ada beberapa materi itu Pak dalam misalnya dalam menggambar grafik ya Pak ya. Jadi kalkulator Casio itu kan kecil ya Pak. Jadi nanti ada pakai kode QR Pak. Jadi tetap teraplikasi ke HP Pak. Oh iya. Nah, jadi kemudian nanti sekalian ya, jadi nanti juga anak bisa terpenuhi kebutuhannya, dia juga belajar, dia juga bisa senang dalam belajar ya Pak. Apalagi jika yang saya kembangkan selain itu, apa yang dia kan kecil tadi ya. Iya Pak. Apalagi bisa yang dikembangkan. Jadi mungkin dalam minggu ini saya dulu ya Pak ya, saya akan meningkatkan keterampilan saya juga Pak dalam penggunaan HP ini Pak. Dan juga nanti mungkin saya akan membuat keyakinan kelas ya Pak dengan siswa tentang penggunaan HP di dalam kelas sebagai media. Dalam waktu dekat ini kan sehari 2 hari ini apa yang akan kita lakukan untuk mengerjakan apa yang direncanakan tadi? Saya juga mungkin nanti akan berkoordinasi dengan orang tua siswa Pak ya, jadi untuk mengontrol siswa penggunaan HP di rumah Pak. Oh gitu. Ya Pak. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana yang Ibu Mitra rencanakan itu, apa kira komitmen yang akan Ibu lakukan dalam rencana Ibu ini? Ya. Yang jelas saya pertama ingin meningkatkan keterampilan saya dulu ya Pak ya. Dalam pengelolaan kelas dan tentang aplikasi materi pembelajaran yang bisa menggunakan HP. Lagi yang itu kira yang akan dilakukan lagi. Iya Pak, yang tadi Pak saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua siswa Pak. Juga bisa mengikuti pelajaran daring. Oh iya. Saya akan belajar ikuti pelatihan di PMN juga. Kita kan guru matematika ya, jadi mungkin perlu. Iya Pak. Bagus
sekali pemirsa ya. Nah, kira-kira dari perbincangan ini apa yang telah kita dapatkan? Terima kasih Pak Putra. Saya mendapatkan solusi ya Pak ya dari permasalahan dalam penggunaan HP di kelas Pak ya. Iya. Jadi siswa tidak hanya menggunakan HP untuk main game, tapi Iya. bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran, sehingga nantinya pembelajaran saya di kelas lebih menyenangkan bagi siswa. Bagus sekali ya Bu. Jadi kita berarti apa namanya itu slogan-slogan yang beredar ya, bijak dalam berteknologi gitu kan ya. Iya, itu tujuannya Pak. Bagus sekali Bu Mitra. Iya Pak Guntur. Apa yang kita rencanakan. Oh iya Pak Dan Guntur. apalagi yang Bu Mitra sampaikan lagi. Rasanya cukup Pak Guntur. Saya sudah lega dengan adanya diskusi ini Pak Oh Guntur. itu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terlaksana, dan nanti saya juga ingin tahu kabar dari Ibu tentang hasil apa yang telah kita rencanakan, sehingga nanti kalau seandainya ada permasalahan teman-teman yang lain, kita juga bisa saling berbagi. Mungkin sekarang Ibu diantar ke saya, nanti mungkin di lain waktu saya yang akan menunggu Ibu untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Insya Allah Pak Guntur. Sekali lagi terima kasih Pak Guntur Sama-sama, Ibu. waktunya hari ini yang sudah menjadi solusi dari permasalahan. Ya Pak Guntur, terima kasih ya Pak Guntur. Ya, pertama Ibu. Assalamualaikum Pak Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mitra, apa kabarnya Bu Mitra? Alhamdulillah baik juga Pak Abdal. Pak Abdal mau mengadakan coaching dengan Pak Guntur ya. Iya. Jadi di sini Pak Abdal berlaku sebagai kok dan Pak Guntur sebagai coachingnya ya. Dan baiklah, jadi sebelum Pak Abdal melaksanakan coaching, mungkin ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu. Iya. Jadi yang akan kita diskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian apakah alur coaching kita ini sudah sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian saya akan melihat bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot nantinya. Iya. Yang diajukan juga bagaimana nanti coach dapat merespon jawaban dari Bapak ya. Selain itu nanti Bapak jangan lupa tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak Abdal. Pertanyaan yang pertama mungkin kompetensi coaching apa yang akan Bapak Abdal kembangkan? Ya. Terima kasih sebelumnya Bu Mitra. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 3 kompetensi itu mungkin yang akan coba saya kembangkan. Ya, berarti di sini ada 3 kompetensi coaching Ya, yang betul. ada, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Ya, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang spesifik yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang spesifik. Mungkin secara garis besar kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Karena secara garis besar ini yang dibutuhkan dalam proses supervisi ini. Ya, bagus sekali ya Pak Abdal. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu yang intinya Pak Abdal, sehingga bisa nanti coach menemukan solusi ya dari masalahnya. Jadi yang terakhir ya Pak Abdal ya, indikator mana yang akan Bapak inginkan tercapai dalam proses coaching ini? Pada dasarnya untuk coaching ini saya ingin coaching bisa menemukan solusi sendiri dari setiap permasalahan yang diajukan dan menemukan
langkah-langkah dalam permasalahannya. Karena saya berharap Koci ini menemukan solusi juga dari masalah yang diajukan. Jadi seperti itu, Mitra. Ya bagus sekali ya Pak Abdal ya. Mudah-mudahan ini juga bisa Bapak kembangkan nanti ya kepada rekan-rekan guru lain. Iya. Jadi mungkin untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita nantinya. Iya. Ya, mungkin untuk hari ini demikian dulu supervisi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak ya. Semoga coachingnya berjalan dengan baik. Ya, terima kasih, Mitra. Ya sama-sama Pak Abdal. Assalamualaikum Pak Abdal. Waalaikumsalam, Pak Guntur. Silakan masuk, Pak Gun. Iya, makasih Pak Abdal. Mau mengganggu nih Pak Abdal ya. Oke, Pak Gun. Gimana kabarnya, Pak Gun? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa, Pak Gun? Pak, ada waktu luang nggak ya? Ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak. Oh, ada, Pak Gun. Ada Pak ya. Ada apa tuh, Pak Gun? Jadi begini Pak, saya ingin mau berdiskusi tentang siswa saya Pak. Mereka itu banyak yang tidak mengikuti PBM. Iya. Terus, Pak Gun? Kemudian juga mereka tidak masuk kelas, jadi nilainya itu mereka tapi tidak lengkap kan Pak ya. Dia masuk jarang, berarti kan masih dia tidak lengkap. Karena dia jangankan pas belajar Pak, pas sekolah pun dia juga tidak masuk. Jadi mau dapat nilai dari mana gitu kan, sehingga banyak laporan dari guru yang lain. Si A, si B, si C ini nilainya kurang. Iya. Jadi mungkin nanti akan bermasalah pada kenaikan. Ya, mungkin secara garis besar permasalahan ini bukan hanya di kelas Pak Gun saja, ini mungkin menjadi permasalahan kita bersama. Apa sih tujuan yang Pak Gun inginkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin Pak dengan kita berbincang-bincang ini saya bisa menemukan solusi bagaimana supaya motivasi murid saya itu belajar untuk bisa mengikuti setiap mata pelajaran yang didapatkan di atas. Karena mereka hanya olahraga, mereka semangat tuh ya. Kemudian kesenian, ya. yang lain juga nggak ada gitu Pak. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang kita Baiklah Pak Gun, tujuan yang baru saja Pak Gun sampaikan adalah tujuan yang sangat baik sekali agar siswa kita memiliki keinginan masuk kelas ya Pak Gun, punya motivasi belajar dan juga memperbaiki nilai-nilai mereka yang ya secara garis besar karena ketidakadilan otomatis nilainya juga bermasalah. Ya. Kemudian harapan Pak Gun, pembelajaran seperti apa yang Pak Guntur harapkan? Karena kita tahu di zaman sekarang permasalahan keadilan ini sudah menjadi permasalahan yang lumayan banyak di setiap sekolah ya Pak Gun, bukan hanya sekolah kita saja. Jadi saya inginnya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa meningkatkan motivasi untuk anak saya dan juga untuk bisa memperbaiki nilai-nilai yang ada. Jadi kalau mereka sudah punya motivasi, berarti mereka kan keinginan untuk memperbaiki nilainya. Walaupun dia hak, usulan, nggak lengkap bisa melengkapi tugasnya. Kalau menurut Pak Gun, pembelajaran Pak Guntur yang sekarang ini kalau kita rentangkan dari 0 sampai 10, kira-kira berada pada level berapa kualitas pembelajaran yang Pak Guntur lakukan saat ini? Kira-kira? Kalau menurut saya Pak, dengan pembelajaran seperti ini mungkin levelnya di bawah, paling 5. 5 Pak Gun. Karena banyak sekali masalah yang saya hanya berani 5. Iya. Ya karena masih banyak yang tidak ada di sekolah. Sebenarnya ini sudah anak-anak ini sudah diberikan bobot juga, Pak Guntur. Iya Pak.
tapi masih belum ada juga efek jerah. Jaraknya. Berarti untuk sekarang level Pak Gun baru sampai level 5 ya Pak Gun. Pak, iya, betul, Pak. Kemudian harapan Pak Gun, kalau untuk sekarang level 5 harapan Pak Gun, level berapa kira-kira yang Pak Gun harapkan dari siswa Pak Gun untuk saat ini kualitas pembelajarannya? Saya pun juga tidak mau muluk-muluk Pak ya. Iya. Jadi si anak yang Iya, nah, ada ini tadi ya ya. kan. Nah, saya inginnya mungkin kali dia kan saya pengen 10 Pak ya. Tapi dengan kondisi ini mungkin saya cuma berani 7 lah Pak. Oh 7 Pak Gun? Iya. Itu kayaknya udah susah Pak. Iya. Kemudian kalau untuk mencapai level 7 berarti harus ada rencana dari Pak Guntur. Iya, Jadi rencana seperti apa mungkin yang akan Pak Guntur lakukan? Mungkin rencana yang akan saya lakukan, mungkin saya memperbaiki metode pembelajaran Pak. Metode yang ada. Nah, kita kan tahu sekarang dunia udah canggih Pak ya. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk mengaplikasikan atau memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan. Kebetulan saya akan mengajar matematika. Jadi sekarang banyaklah aplikasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Atau juga untuk bisa menarik minat siswa untuk belajar. Misalkan dengan mengadakan, kalau saya belajarnya pakai GeoGebra bisa saya gunakan Pak ya. Nah kemudian nanti mungkin bisa supaya mereka menarik dengan apa? Dengan PBM juga kita bisa menggunakan aplikasi kayak Quizzes itu Pak. Jadi mereka kan senang tuh. Iya. Bukan saya buat HP, Quizzes jadi mereka bisa senang. Jadi intinya saya ingin mereka dulu senang dulu Pak. Senang dulu belajar dengan saya, baru nanti kemudian kita perbaiki secara pelan-pelan. Jadi rencana awal adalah mungkin menempatkan teknologi itu dalam proses pembelajaran Pak. Iya. Kemudian dalam waktu dekat ini atau dalam minggu ini mungkin apa hal konkret yang mungkin akan Pak Guntur lakukan? Oh iya Pak, dalam waktu dekat ini saya akan mencoba dulu memperbaiki buku saya itu Pak ya. Saya akan mencoba bukan buku apa ya? Kualitas kompetensi yang saya miliki. Iya. Jadi saya akan coba belajar mengenai penggunaan Quizzes Pak. Quizzes pada teman-teman yang sudah bisa kan, seperti kita kan banyak tuh kayak Yeni bisa kakak ya, Viola pun bisa. Jadi saya akan mencoba untuk belajar Quizzes. Baru kemudian saya mencoba untuk mempraktekkan kepada anak. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu siswa saya bisa tertarik untuk belajar matematika sehingga mereka selalu hadir, selalu rindu dengan saya untuk belajar di kelas. Iya. Kemudian seperti apa sih komitmen Pak Guntur tentang rencana ini? Jadi mungkin karena saya sudah merencanakan Pak, tapi saya juga harus menjawab sebenarnya. Saya akan mencoba meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas Pak ya. Pengelolaan kelas, kemudian juga saya coba meningkatkan apa yang tadi kita dapatkan ada kesempatan kelas. Jadi kita buat kesempatan kelas. Baiklah Pak Guntur. Ya Pak. Seperti yang disampaikan tadi. Nah sekarang seperti apa sih komitmen Pak Guntur tentang rencana ini? Ya Pak, terima kasih. Jadi kan saya sudah berencana. Jadi yang pertama yang akan saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam bidang IT Pak. Nah, kemudian yang kedua saya mungkin mencoba nanti lebih belajar mengenai aplikasi-aplikasi yang saya gunakan. Quizzes. Kita kan tahu Pak ya, di saat kita ini kan ada kawan-kawan sama mahir dalam Quizzes ya, seperti Bu Yeni, Bu Yola gitu kan. Ini saya mencoba untuk belajar kepada mereka tentang penggunaan Quizzes. Kemudian saya juga akan mencoba membuat tadi ada ketangkap sudah gitu kan ya. Nah tadi kemudian saya juga mencoba untuk mencari model-model yang menarik Pak. Model-model yang menarik sehingga siswa saya betah dan kemudian saya untuk belajar. Apakah ada yang lain Pak Gun? Mungkin saya akan memikir orang tua. Saya mereka bisa-bisanya juga nanti setiap anak HP ditanyakan
apakah main HP ini juga ada di sekolah? Kalau enggak yang dibawa, kalau iya boleh dibawa. Iya. Kemudian apa yang Pak Guntur dapatkan dari pembicaraan kita ini yang sekarang? Ya Pak, jadi setelah berbincang dengan Bapak, saya agak terbuka sedikit. Jadi saya sudah punya solusi Pak untuk mengatasi ketidakadilan anak-anak saya yang belajar baik dengan mata saya maupun dengan mata lainnya. Jadi saya punya solusi yaitu dari Pak, kita mencoba bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang menarik bagi anak. Jadi mereka bisa untuk lebih betah di dalam kelas dan mencoba mengikuti apa yang kita ajarkan. Bagus sekali, Bu Guntur. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya sangat bagus pembicaraan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan untuk dari solusi yang disampaikan tadi bisa anak-anaknya punya motivasi belajar kembali. Iya Pak, jadi saya juga akan berterima Bapak tak berapa waktu ya untuk bincang-bincang yang saya sehingga saya bisa mencari permasalahan solusi dari saya hadapi. Lagi saya terima kasih banyak Kak atas waktunya banyak. Iya, betul. Supaya bisa nanti lebih baik lagi. Iya, kita lihat aksi Pak Guntur minggu depan. Oke, siap Pak. Nanti saya akan Bapak lagi tentang berapa jumlah kenaikan anak saya nanti yang belajar. Oke, Pak Guntur. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, Pak Guntur. Bagaimana kabarnya siang ini Pak Abdal? Alhamdulillah sehat Mitra. Mitra apakah sehat juga? Alhamdulillah sangat sehat sekali Pak Abdal. Walaupun cuaca cukup panas ya Pak Abdal ya. Luar biasa sekali. Tadi mungkin Bapak telah melaksanakan coaching ya dengan Pak Guntur ya Pak Abdal ya. Iya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pasca observasi ya Pak Abdal. Apa saja yang Bapak lakukan dalam pelaksanaan coaching tadi terkait dengan pencapaian indikator yang Bapak inginkan? Iya. Secara garis besar untuk coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita, yang mana alurnya yang pertama itu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, setelah itu ada rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching. Jadi secara garis besar alur cerita yang digunakan dalam proses coaching itu sudah digunakan seluruhnya. Ya bagus sekali Pak Abdal ya. Jadi semua permasalahan yang dihadapi solusinya dapat dirasakan melalui alur cerita ya Pak Abdal. Iya. Oke lah Pak Abdal, mungkin demikian kegiatan coaching kita. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pendidikan umumnya, mungkin untuk sekolah kita sendiri pada khususnya. Iya. Oke lah Pak Abdal. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Abdal. Oke Pak Abdal, Ya, tadi betul. saya sudah mendengarkan coaching yang Pak Abdal lakukan dengan Pak Guntur ya. Betul. Jadi dari percakapan tersebut saya dapat merupakan ilmu yang sebelumnya sebenarnya saya belum tahu Pak Abdal. Jadi dari percakapan tadi ternyata Pak Abdal sudah menerapkan paradigma berpikir coaching ya. Jadi dari hal itu mungkin nampak tadi Pak Abdal sudah fokus pada coaching dan mau meluangkan waktu untuk melayani Pak Guntur. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar Pak Abdal dan tampak dari bagaimana Pak Abdal mencoba ya menggali apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Guntur, sehingga dapat terungkap apa yang dirasakan Pak Guntur. Dan ketiga, Pak Abdal memiliki kesadaran yang kuat ya, sehingga mampu melihat peluang-peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi semoga praktek coaching yang Bapak Abdal lakukan tadi bermanfaat untuk sekolah kita ke depannya dan bisa diterapkan kepada rekan-rekan guru lain nanti.